Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hadis yang ke-6 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam An-Nawawi. Langsung saja. Al-hadis as-sadis, innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyil qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, hadis yang ke-6 dari Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan sesungguhnya yang haram itu sudah jelas. Sudah ada penjelasan Al-Quran maupun di hadis. Nah, para ulama menjelaskan yang dimaksudkan dengan halal itu artinya ma warada dalilun bihillihi aw lam yarid dalilun la bihillihi wa la bihurmatihi. Arti halal itu sesuatu yang ada dalil nasnya langsung mengatakan hal itu halal, maka itu menjadi halal. Contohnya misalnya di dalam Al-Quran, Allah berfirman, ahallallahul bay'a. Allah menghalalkan jual beli. Nah, karena langsung nasnya di dalam Al-Quran, maka hal itu juga disebut dengan halal. Atau halal itu sesuatu yang tidak ada langsung nasnya di dalam Al-Quran maupun hadis tentang kehalalannya. Juga tidak ada yang menyebutkan sesuatu itu langsung tentang keharamannya atau isyarat untuk mengharamkannya. Artinya dia tidak bertentangan dengan hukum syariat, dengan nas Al-Quran maupun hadis. Misalnya dicontohkan di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, contoh seperti minum kopi. Tidak ada nas langsung mengatakan hal itu halal, tapi ada yang mengisyaratkan itu halal. Juga tidak ada nas langsung mengatakan itu haram dan tidak bertentangan dengan nas juga. Nah, itu juga halal namanya. Nah, itu halal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang yang halal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talaba halalan fi afafin kana fi darajati syuhada atau kama qala. Barang siapa yang mencari usaha dari sesuatu yang halal, menghidupkan keluarganya dari sesuatu yang halal, mencari nafkah dari sesuatu yang halal untuk dirinya, untuk anak istrinya, untuk keluarganya dari sesuatu yang halal, dengan dasar dia afaf, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya supaya tidak minta-minta, supaya tidak terjatuh kepada sesuatu yang haram. Nanti kalau saya tidak bekerja ini hari ini, apa dimakan sama keluarga? Masa dia mau minta-minta ke tetangga sebelah? Nah, dengan landasan seperti itu, ingin memberikan kewajibannya mencari nafkah untuk keluarganya dari sesuatu yang halal, maka orang yang seperti itu
dia nanti di akhirat dikumpulkan bersama para syuhada. Nah itu balasan bagi orang yang mencari nafkah dengan niat ibadah, kemudian tidak menghalalkan segala cara, artinya dia menjaga diri dari sesuatu mendapatkan yang haram. Jangan sampai yang haram ini masuk ke tubuh istrinya, ke tubuh anaknya, ke tubuh orang-orang yang ada di rumahnya itu. Karena itu juga bisa berefek nanti pada karakter anak. Apalagi anak disekolahkan ke pesantren, nah itu dijaga usaha orang tuanya. Jangan sampai anaknya sekolah di pesantren, kemudian usahanya dari orang tuanya yang tidak halal. Nah itu. Terkadang hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang mencari sesuatu yang halal itu dipuji oleh agama karena niatnya yang baik. Tapi terkadang juga walaupun mencari sesuatu yang halal, tapi bisa juga hal itu menjadi tercela kalau tujuan dan niatnya itu tidak baik. Ada orang mencari yang halal tapi dengan niatan bermegah-megahan, atau di saat mencari yang halal lupa kewajibannya kepada Allah, lupa kewajibannya aturan dalam agama, terjatuh kepada yang haram. Nah itu tercela namanya yang seperti itu. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kemudian memberitahukan, menjelaskan kepada kita, ketika mencari, berusaha mencari yang halal, bekerja dari yang halal, agar bukan hanya mendapatkan sesuatu yang halal, tapi di samping itu juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentu dengan niat, dengan tujuan yang baik. Mana niat dan tujuan yang baik saat mencari sesuatu yang halal, bekerja itu? Nah, para ulama menjelaskan, pertama dengan niatan afaf, ta'affuf, menjaga dirinya supaya jangan sampai minta-minta. Nah, itu niatnya sudah baik. Atau yang kedua dengan niatan untuk menafkahi keluarganya dari sesuatu yang halal, cari. Nah, itu juga niatnya baik, supaya mendapatkan ridha Allah, bukan hanya mencari sesuatu yang halal, tapi mendapatkan juga ridha Allah. Atau yang ketiga, juga di samping dia bekerja, niatkan supaya rizkinya itu bisa dipakai untuk silaturahmi, untuk membantu keluarganya yang kesusahan. Nah, itu juga niatnya baik, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Atau juga niatnya mencari rizki supaya nanti kalau sudah punya rizki untuk kejayaan Islam. Apa kejayaan Islam? Misalnya sumbangkan ke madrasah, sumbangkan ke masjid, bangun ruang satu lokal misalnya. Atau nggak bisa satu lokal, yang penting ada dia sumbangkan sedikit dari hartanya untuk investasinya nanti di akhirat. Oh, ada nanti saya temukan di akhirat hasil saya di dunia ini. Nah, itu. Atau juga niat yang baik untuk membeli sesuatu yang mubah, pakaian untuk menutupi auratnya yang indah-indah. Nah, itu boleh juga. Atau membantu keluarganya yang kesusahan. Nah, itu berhadiah, saling berhadiah. Nah, itu diantara niat-niat ketika mencari rizki, mencari usaha dari yang halal itu, agar tidak hanya mendapatkan sesuatu yang halal, tapi di samping itu kita juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penjelasannya dari para ulama. Wa innal harama bayyinun. Yang haram itu juga sudah jelas, kata Nabi. Haram itu artinya sesuatu, intinya hal itu di dalam nas Al-Quran maupun hadis itu dilarang, atau di dalam ijma ulama mensepakati itu haram,
maka itu juga namanya haram. Kenapa sesuatu itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya itu semua untuk kemaslahatan kita. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinilah bahwa di situ ada mudarat yang kembali kepada kita, walaupun zahirnya itu terlihat nikmat. Sebaliknya, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinilah bahwa di situ ada kebaikan yang kembali kepada diri kita. Sesuatu yang haram pasti ada mudarat yang kembali kepada kita, walaupun mudaratnya tidak langsung atau tersembunyi. Nah itu, ada kalanya diharamkan karena mudaratnya jelas, kerusakannya jelas. Misalnya mabuk. Mabuk diharamkan di dalam agama kita. Diharamkan yang namanya mabuk. Kenapa? Karena kerusakannya jelas, merusak akal, merusak otak. Sedangkan otak ini sesuatu yang paling berharga di dalam diri kita juga. Makanya diharamkan untuk kemaslahatan kita. Atau diharamkan karena terdapat kerusakan yang tersembunyi, yang kita tidak mengetahuinya. Misalnya seperti zina. Walaupun zahirnya terlihat tidak ada kerusakannya, tapi akan ada kerusakan nanti, baik kalau tidak di dunia, di akhirat. Nah itu. Atau kenapa diharamkan? Karena ada membuat kerugian bagi orang lain, keresahan bagi orang lain. Misalnya seperti mencuri. Mencuri membuat orang lain rugi. Nah itu juga diharamkan yang seperti itu. Apalagi mencari usaha, pekerjaan dari sesuatu hasil mencuri. Nah itu tentu berdosa besar yang seperti itu. Rasulullah dalam hal ini bersabda, "Man iktasaba malan min haram, fa in tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu, wa in tarakahu wa wa'a kana zadahu ila nar." Barang siapa yang mencari pekerjaan usaha dari sesuatu harta yang haram, dia dapatkan harta yang haram. Kalaupun dia bersedekah dengan itu tidak diterima sedekahnya. Bagaimana bersedekah dari sesuatu yang haram? Ataupun kalau dia meninggalkan hartanya itu kemudian dibawa, masih ada harta haram dibawa ketika mati, maka itu akan menjadi bekalnya bukan ke surga, tapi bekalnya menuju ke api neraka. Nah itu bahayanya kalau mengambil barang dari sesuatu dengan cara yang tidak diridhoi oleh agama atau dengan sesuatu yang haram itu. Ada risikonya seperti itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali juga pernah menyampaikan, "Innal haram kullahu khabisun, walakinna ba'dahu akhbathu min ba'd." Sesungguhnya yang namanya yang haram itu kotor. Akan tetapi ada sebagiannya lebih kotor dibandingkan dengan yang lainnya. Artinya haram itu juga bertingkat-tingkat. Misalnya orang mencuri. Orang mencuri di kota amal masjid. Itu lebih besar dosanya dibandingkan mencuri dari harta orang pada umumnya, orang fasik yang kaya. Atau orang mencuri merampas harta anak yatim. Itu lebih besar lagi dosanya dibandingkan mencuri harta orang fasik yang kaya. Artinya haram ini juga bertingkat-tingkat. Nah itu makanya pilih-pilih juga kalau orang itu mencuri. Yang mana nih kira-kira yang dilihat yang dosanya yang lebih kurang? Nah itu. Enggak ya, tapi bukan begitu maksudnya. Tetap walaupun lebih kurang atau lebih kotor, dosanya lebih besar, tetap yang namanya mencuri nggak boleh.
Mana dia? Nah, wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara halal dan haram ada namanya perkara yang syubhat. Perkara yang syubhat. Yang perkara syubhat ini kebanyakan dari manusia tidak menyadari atau tidak mengetahuinya. Perkara syubhat. Syubhat itu artinya dikatakan halal tidak, dikatakan haram juga tidak. Artinya tengah-tengah antara halal dan juga haram. Kenapa seperti itu tengah-tengah? Ada beberapa alasannya. Yang pertama misalnya likhtilafil ulama fi hukmiha. Karena perbedaan pendapat ulama tentang hukumnya. Misalnya ada ulama yang mengatakan hukum ini haram, tapi sebagian ulama juga mengatakan yang ini enggak sampai haram. Misalnya ada pendapat ulama mengatakan daging kuda haram, tapi ada juga yang bilang enggak haram. Nah, ini syubhat. Masih di tengah-tengah. Atau apa misalnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia tengah-tengah syubhat? Likhtilafil halal wal haram. Karena sudah bercampur antara halal dan juga haram. Misalnya kita punya uang 500.000 dari hasil bekerja yang halal. Satunya lagi kita punya uang 500.000 dari hasil judi, na'udzubillah. Kemudian ini tercampur sudah di harta kita. Tidak bisa lagi dibedakan mana tadi hasil 500 yang halal, mana tadi hasil 500 yang hasil judi tadi. Nah, ini juga disebut dengan syubhat namanya. Tidak jelas mana halal dan mana haramnya. Maka dari itu, ketika seperti itu, lebih baik ditunggu dulu. Mana kalau sudah ketahuan, mana yang halalnya baru digunakan hartanya itu. Nah, itu. Kemudian faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang khawatir takut terhadap sesuatu yang syubhat, maka dia sudah menyelamatkan agamanya dan juga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh di dalam syubhat, maka juga dia dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam sesuatu yang haram. Nah, itu. Artinya kita disuruh warok dalam hal ini. Warok, menjaga diri, jangan sampai mengambil sesuatu yang syubhat. Karena kalau sudah berani dekat-dekat dengan syubhat, itu bisa terjatuh kepada yang haram lagi darinya. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fih. Seperti pengembala kambing yang mengembala di dekat pagar. Yang mengembala di dekat ke pagar, hampir dia makan tanaman yang di sekitar pagar itu. Itu ibaratnya orang yang terjatuh kepada syubhat itu. Seperti pengembala kambing yang mengembala di dekat pagar orang. Orang sudah bilang, kalau orang sudah bilang, jangan ngembalakan kambingnya di situ ya, di dekat pagar saya. Di situ ada tanaman saya. Nanti kena diinjak atau nanti dimakan. Tapi orang ini tetap ngeyel. Oh, nggak apa-apa kok, saya bisa kok jaga kambing saya akan jaga. Kita kan tidak tahu kelalaian kita sebagai manusia. Akhirnya lama-kelamaan karena dia lalai, memang niatnya baik, tidak mungkin dia sengaja menaruh kambingnya supaya memakan rumput orang di pagar itu. Tapi karena dia lalai, yang dia tidak ada kuasa untuk itu, akhirnya kambingnya dia makan rumput orang, injak tanaman orang. Nah, kalau sudah seperti itu terjatuh kepada yang haram. Nah, itu ibaratnya tadi itu. Jangan main-main di situ.
dalam airnya, nanti tenggelam. Jangan mancing di situ, ada buayanya. Nah, atau jangan main obat nyamuk itu, nanti kena. Nah, itu sering kita kasih tahu anak-anak kecil itu kan. Tetap aja nanti lama-lama baru dia tahu kalau sudah terjatuh ke situ. Nah, itulah ibaratnya jangan sampai mendekati yang syubhat karena dikhawatirkan seperti tadi akan terjatuh kepada sesuatu yang haram itu. Mana dia? Ala wa inna himallah maharimuhu. Ketahuilah pagarnya. Oh, ini ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bagi setiap raja itu ada pagar dia punya. Ala wa inna himallah maharimuhu, dan ketahuilah pagar-pagarnya Allah itu adalah hal yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya batasan yang Allah berikan itu yaitu dengan memakai rambu-rambu haram itu sudah tidak usah didekatin. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah di dalam jasad kita ini ada segumpal darah. Apabila segumpal darah ini baik, maka baiklah seluruh jasad kita ini. Apabila segumpal darah ini rusak, maka rusak juga seluruhnya. Ketahuilah yang dimaksud segumpal darah itu adalah qalb, yaitu hati. Jadi sentral kita ini baiknya zahir atau rusaknya zahir ini itu sumbernya dari hati. Fasaduz zahir dalilun ala fasadil batin. Nah, itu katanya. Kerusakan zahir itu tanda juga kerusakan yang ada di dalam hati kita itu. Nah, sehingga dikatakan inna solahal qalbi fi tis'ati asya. Hati yang bagus itu berada di 9 hal. Atau untuk memperbaiki hati kita bisa dengan 9 hal ini. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran sambil direnungi maknanya. Itu akan mempengaruhi kesehatan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, khala'ul batan bitaqlilil akal. Mengurangi makan. Itu bagian daripada membaguskan hati juga. Sedikit makan, kemudian perut yang kosong, nah itu. Yang ketiga, qiyamul lail bil ibadah. Bangun malam untuk ibadah. Itu sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan hati juga itu. Yang keempat, at-tadarru indas sahur. Dia minta ampun di situ ketika sahur, dia mohon kepada Allah, munajat kepada Allah, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga bisa melembutkan hati. Yang kelima, mujalasatus sholihin. Duduk bersama orang-orang yang soleh. Sering ikut hadir di pengajian majelis ilmu, majelis zikir, tempat perkumpulan yang membicarakan tentang agama. Nah, itu juga bisa. Kemudian yang keenam, as-samtu kama la ya'nihi amma la ya'nihi. Kemudian juga diam dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Yang ketujuh, al-uzlah an ahlil jahli. Menjauh dari orang-orang yang jahil. Yang kedelapan, tarku haudi finnas. Menjauhkan, jangan banyak bicara. Yang kesembilan, aklul halal. Makan dari makanan yang halal. Nah, 9 hal ini apabila kita melakukan, maka hati kita akan lebih baik lagi. Nah, itu. Ala wa inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasadu kullu
wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Nah itu rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, muttafaqun alaih kalau disebut yang lainnya itu. Nah, ini kemudian nanti kita lanjutkan di hadis yang ke-7. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab.